Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang di pembelajaran prakarya SMP. Pesan saya, kalian tetap semangat, tetap sehat, walaupun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mari kita ikuti dan kita simak pembelajaran prakarya dari saya. Ini pertemuan yang ketiga, yaitu pada bab 1, perencanaan pembuatan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Lanjut ke materi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan proses pembuatan pengolahan pangan agar suatu produk pengolahan berhasil dengan baik, yaitu sebagai berikut. Setelah perencanaan dilanjut dengan pelaksanaan pembuatan, tahapan dari proses pembuatan pengolahan bahan pangan. Ya, mulai dari perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan pembuatan pengolahannya, setelah itu dilanjutkan penyajian atau pengemasan, dan dilanjutkan dengan evaluasi. Lanjut anak-anak. Adapun apabila diaplikasikan ke dalam sebuah contoh tahapan pembuatan makanan dan minuman berbahan buah segar, berikut ini tersaji seperti 1. Tahapan pengolahan bahan pangan buah-buahan menjadi makanan. Dimulai dari perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan. Contohnya misalkan begini anak, ini sebelumnya harus kamu pahami betul, kamu cermati, ya. Kalau perlu kamu tulis di buku catatan tahapan-tahapan ini, karena nanti di akhir pertemuan saya beri tugas untuk perencanaan, ya, untuk perencanaan pengolahan bahan pangan buah-buahan menjadi makanan dan minuman. Kembali ke perencanaan. 1. Identifikasi kebutuhan. Maksudnya bagaimana? Dalam cuaca panas tentunya lebih enak kalau kita mengkonsumsi makanan yang segar, mengandung vitamin C yang membuat tubuh kita menjadi lebih fresh dan menambah ketahanan tubuh di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi kebutuhan, ya. Kemudian yang kedua, ide gagasan, ya. Kalian tercetus ide gagasan membuat makanan, misalkan rujak buah dengan bumbu ulek gula jawa kacang, agar dapat menyegarkan tubuh di saat udara panas, yaitu pada musim kemarau kali ini anak-anak. Buah-buahan yang manis dan asam menjadi pilihan agar tubuh terasa segar sehingga membangkitkan semangat untuk belajar. Membuat rujak buah dengan bumbu gula jawa kacang ulek dapat dikerjakan secara mandiri di rumah. Kemudian tahap pelaksanaan. Yang pertama, persiapan. Kegiatan pelaksanaan untuk persiapan yang harus kalian lakukan, yang pertama, membeli buah-buahan, ya, atau kalian sudah mempunyai buah-buahan hasil tanam sendiri di pekarangan kalian, ya, bisa kalian petik, misalkan belimbing, pepaya, ya, yang ada di pekarangan kalian. Jadi mengurangi bepergian di masa pandemi COVID-19 ini, kalian sudah ada tersedia buah-buahan di rumah kalian atau di pekarangan kalian, atau alhamdulillah hasil dari budidaya hortikultura kalian. Saya ulangi, membeli buah-buahan dan bahan lainnya di toko buah terdekat
atau pilih buah yang masih segar. Setelah itu dicuci peralatan yang dibutuhkan sebelum digunakan. Yang ketiga, mempersiapkan bahan buah yang sudah dikupas dan dicuci dan gula jawa sudah dicairkan agar pembuatan rujak lebih cepat. Saya jelaskan tahap demi tahap anak-anak. Ya, ini untuk tahap persiapan, ya, tahap persiapan. Untuk tahap persiapan, ini salah tulis, maaf anak-anak, kurang S. Tahap persiapan bahan rujak buah, ya, bahan rujak buah. 1. Pepaya, nanas, bengkoang, jambu air, kedondong, jambu biji. Nah, harus diperhatikan ya, kemarin sudah saya jelaskan untuk jambu biji ini ya, mengandung vitamin C yang paling besar, sedangkan vitamin C itu meningkatkan daya tahan tubuh ya, jadi agar kita lebih kuat serangan dari virus ya COVID-19 ini. Saya kira di pekarangan banyak ini untuk jambu biji ya, bisa menggunakan jambu jenis jambu Bangkok atau jambu batu ya. Untuk selanjutnya, bahan bumbu ulek gula jawa kacang. Bahan bumbu ulek jawa kacang untuk rujak buah ini pisang batu. Pisang batu ini kalau di desa-desa biasa disebut pisang yang banyak bijinya ya. Jambu pisang kluthuk ya, itu ya. Ini kemudian biasanya jarang menanam ini ya, karena memang rasanya manis tapi bijinya banyak sekali ya, pisang kluthuk ya. Garam, kemudian terasi, cabai rawit, kacang tanah, gula jawa dan air. Bumbu-bumbunya ini ya, ini gambar irisan tadi, pisang kluthuk tadi, pisang batu ya, garam, terasi, ini cabai, kemudian ini kacang ya anak-anak, dan ini gula jawa, dan ini air putih ya. Usahakan yang matang ya anak-anak. Kemudian persiapan alat yaitu diantaranya pisau, cobek, daun pisang, kertas coklat, dan kantong plastik. Kita lanjutkan. Kemudian untuk tahapan pembuatan, ya, tahapan pembuatan, proses pembuatan dimulai dari mengupas buah tersebut, kemudian hasil kupasan buah disimpan dengan rapi sesudah dicuci bersih. Kemudian ya, ini buah yang sudah dikupas disusun secara rapi ya, seperti ini, mulai dari nanas, jambu air ya, dan seterusnya. Setelah itu gula jawa dikentalkan dengan air ya, dan kacang tanah yang sudah digoreng. Ini ya, gula jawa yang dicairkan, kemudian ini kacang tanah yang sudah digoreng sebagai nanti bahan untuk membuat sambal. Selanjutnya anak-anak, proses pembuatan bumbu gula jawa kacang ulek untuk rujak buah. Prosesnya perhatikan di sini ya, gambarnya. Haluskan satu persatu ya. Tahap yang pertama, pisang batu, lalu terasi, garam, cabai, dan gula jawa cair diulek ya. Setelah itu kacang tanah yang sudah digoreng ya, jangan diulek terlalu halus anak-anak, agar ada rasa yang ciri khas ya.
jangan terlalu halus, jadi ada rasa khas saat kita memakannya, ya. Kemudian ulek seluruh bahan bumbu sampai menyatu, ya. Ini gambarnya, tahapan-tahapannya ini. Untuk selanjutnya, buah yang sudah kita cuci dan kita susun rapi tadi kita potong, ya, iris buah satu persatu, mulai dari bengkoang dan mangga, nanas dan kedondong, kemudian pepaya, jambu air, dan jambu biji, ya. Gambarnya ini kita iris satu persatu, ya. Usahakan dalam membuat irisan buah-buahan ini dengan hati-hati, keselamatan kerjanya dijaga, jangan sampai jarinya kena pisau, ya. Dan pertimbangan kesehatan sebelum kalian harus mencuci tangan dulu, ya. Lebih baik juga memakai sarung tangan, ya, sarung tangan dari bahan plastik atau yang lainnya. Selanjutnya, setelah itu penyajian dan pengemasan anak-anak. Jadi rujak ulek tadi, gula jawa kacang tadi sudah selesai, tinggal disajikan atau dikemas. Yang pertama, penyajian rujak buah dengan bumbu ulek gula jawa kacang, ya. Rujak disajikan terpisah dari bumbunya, ya, jadi dipisahkan. Kemudian rujak yang sudah diiris tadi ditempatkan suatu tempat tempat saji, alat saji, kemudian disiram dengan bumbu gula jawa. Ini ketika penyajian, ya, langsung dikonsumsi anak-anak. Gambarnya ini, ya, disiram dengan bumbu. Nah, ini alat saji tradisional, pincuk dengan daun pisang anak-anak, ya. Kalian harus tetap paham dan bisa menggunakan alat-alat saji tradisional. Selanjutnya, pengemasan rujak buah dengan bumbu ulek gula jawa kacang, ya. Pengemasan bisa menggunakan, yang pertama, siapkan kantong plastik kecil, ya. Masukkan bumbu gula jawa ke dalam kantong plastik dan ikat dengan rapi bumbu gula jawa rujak ulek. Kemudian siapkan daun pisang atau kertas pembungkus, kertas coklat biasanya, ya. Bentuklah wadah, dibentuk wadah, ya. Ini bisa membentuk seperti pincuk tadi, dan tuangkan buah rujak potong ke dalamnya. Setelah itu lipat dengan rapi, bungkus dan ikat dengan karet. Jadi untuk pengemasan bisa menggunakan dua bahan. Yang pertama, daun pisang diletakkan di atas kertas coklat tadi. Setelah itu rujak dimasukkan. Gambarnya ini anak-anak, perhatikan, ya. Ini proses sambal di kantong, di plastik, diikat, kemudian buah yang sudah diiris tadi dimasukkan pada kertas coklat, atau mungkin bisa ditambahkan lapisan pisang biar kelihatan tetap segar, ya. Demikian anak-anak untuk tahapan proses pemotongan, proses pengolahan buah segar menjadi makanan, ya. Itu paham ya anak-anak, ya. Diperhatikan ini, karena nanti kalian juga akan merencanakan dan praktek membuat bahan pangan dari buah ini.
Setelah proses pembuatan pengolahan selesai, disaji, dikemaskan, lalu dievaluasi anak-anak. Ya, dievaluasi. Di akhir pembuatan pengolahan bahan pangan buah menjadi makanan, ya, setelah selesai, ujilah hasilnya dengan cara mencoba merasakan makanan tersebut, ya, untuk mencoba merasakan ini nanti ketika kalian praktek di rumah atau mencoba dulu merencanakan, ya, bisa melibatkan orang tua atau saudara kalian, ya, untuk merasakan, ya, pada tahapan-tahapan ini, ya. Bahkan nanti ketika praktek kalian saya suruh menilai oleh orang tua kalian, ya, langsung di kertas laporan. Setelah itu jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasi sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan saat akan membuat makanan olahan bahan lain di lain waktu. Perlu diperhatikan anak-anak keselamatan kerja, ya, dalam melakukan tahapan pengolahan. Perhatikan ini. Satu, gunakan celemek, ya, ikat rambutmu jika panjang, ya. Untuk yang putri yang sudah menggunakan jilbab sudah aman ini, ya. Dan gunakan topi koki atau topi apa saja agar tidak ada rambut yang terjatuh pada makanan saat bekerja. Ini perlu diperhatikan ini, ya. Itu kalau rambut jatuh ke makanan itu akan mengurangi nafsu makan, ya, dari makanan tersebut. Ini, ya, menggunakan topi celemek, ya, menggunakan sarung tangan. Yang kedua, cuci tangan sebelum bekerja atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Tiga, hati-hatilah dalam bekerja, baik saat menggunakan peralatan tajam, menggunakan listrik, kompor gas atau minyak tanah maupun barang pecah belah. Yang keempat, jaga kebersihan, kerapian, dan kerjasama saat membuat olahan makanan dan minuman tersebut. Demikian ini keselamatan kerja, ya, diperhatikan, anak-anak. Itu tadi penjelasan tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan. Untuk selanjutnya, ya, pembuatan minuman dari buah segar, ya. Untuk pembuatan minuman bisa kita kategorikan atau kita beda-bedakan. Satu, berbagai minuman jus dari satu jenis bahan buah segar, contohnya jus jambu, jus sirsat, jus nanas, jus pepaya, dan sebagainya. Jadi hanya satu bahan saja. Kemudian yang kedua, berbagai minuman dari gabungan beberapa jenis buah segar. Contoh misalkan es teler, es buah, es campur, es sop buah, dan sebagainya. Ini gabungan dari beberapa bahan buah. Penyajian dan pengemasan. Penyajian dan kemasan merupakan tahap akhir dari proses pembuatan produk olahan pangan. Penyajian pengemasan memegang peranan penting dalam proses produksi pengolahan pangan karena akan menjadi daya tarik orang untuk memakannya atau konsumen untuk membelinya. Karena itu, bentuk, warna, dekorasi dari kemasan perlu diperhatikan dalam perencanaannya. Wadah penyajian digunakan jika kita makan di tempat penjualan. Ya, penggunaan wadah kemasan biasanya untuk makanan yang
dibawa pulang oleh pembeli. Jadi bedanya antara penyajian dan pengemasan. Penyajian pengemasan produk pangan telah dilakukan sejak masa lampau. Biasanya minuman tradisional tertentu disajikan atau dikemas dengan menggunakan buah itu sendiri, seperti es degan, ya. Jadi tinggal menambahkan es batunya di dalam degan tersebut, dan minuman air nira dalam buluh bambu. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, distribusi, disimpan, dijual, dan dipakai. Adanya wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik, gesekan, benturan, dan getaran. Di samping itu, pengemasan berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi, anak-anak. Sekarang perlu kita perkenalkan alat saji dan alat kemasan pengolahan bahan makanan. Alat saji ada dua, yaitu alat saji tradisional, bisa menggunakan pincuk daun pisang atau pincuk kertas. Gambarnya seperti ini untuk pincuk rujak. Kemudian yang kedua, alat saji modern, ya, modern. Kalau yang pertama tadi tradisional, yang kedua modern. Bisa menggunakan gelas kaca, gelas plastik, ya, ini untuk minuman, mangkok, piring kecil untuk makanan buah segar, ya. Gambarnya ini, perhatikan anak-anak, ya, dari gelas kaca maupun gelas plastik, ini, ya, ya, melihat gambar ini terasa dahaga, ya, anak-anak. Kemudian selanjutnya alat kemasan, ya. Untuk alat kemasan ada dua juga, dibagi menjadi dua, yaitu tradisional. Daun pisang dilapisi kertas coklat untuk membungkus lotis dan rujak. Gambarnya, ya, ini. Kemudian untuk alat kemasan modern menggunakan karton, styrofoam, atau cup plastik. Ya, ini dimodif, ya, dengan perencanaan kemasan yang bagus. Ini dengan cup, ya. Ini alat penyajian dan pengemasan anak-anak dibedakan menjadi dua. Alat saji dan alat kemasan masing-masing dibedakan atas tradisional dan modern, ya, karena masih banyak memanfaatkan daun pisang. Beberapa kriteria dalam pemilihan wadah kemasan atau penyajian antara lain sebagai berikut. 1. Bahan kemasan tidak berbau. Tujuan dari pemilihan bahan ini ialah supaya tidak mempengaruhi rasa pada makanan. Yang kedua, bahan kemasan memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Yang ketiga, bahan kemasan atau wadah mudah didapat. Yang keempat, bahan kemasan atau wadah aman untuk kesehatan dan bersih. Ini kriteria pemilihan wadah kemasan atau penyajian, ya. Tugas lembar kerja 5, ya, ada dua tugas, ya. Yang pertama, membuat laporan perencanaan pembuatan makanan dari buah segar, ya, karena ini sebagai bahan untuk praktek
minggu depan. Kalian membuat perencanaan dulu ya. Itu. Kalau perlu kalian coba membuat dulu ya, sehingga nanti yang dihasilkan saat praktek betul-betul maksimal. Sistematikanya judul ya, kemudian nama siswa, kelas, nomor absen, nama makanannya apa, misalkan lotes, rujak apa, bisa dimodifikasi dengan nama-nama yang lebih modif atau inovatif. Satu, sistematika perencanaan ya. Kalian jelaskan identifikasi kebutuhan, alasan dan ide gagasan mengapa kalian membuat jenis makanan tersebut. Yang kedua, pelaksanaan ya, persiapan yaitu mendata alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian rencana langkah pengolahannya apa saja, kamu tulis di sini. Yang ketiga, penyajian dan pengemasan, ya, mendata alat dan bahan penyajian. Yang keempat, evaluasi. Semuanya ini sudah kita jelaskan di depan tadi, ya. Kalau belum jelas, belum begitu jelas atau lupa, nanti bisa dibuka lagi di YouTube saya. Ya, dan jangan lupa subscribe dan share. Kemudian ini laporan yang pertama yaitu pembuatan makanan. Yang kedua, laporan perencanaan pembuatan minuman. Jadi nanti dalam perencanaan kalian membuat dua. Nah, satu perencanaan pembuatan makanan dan yang kedua perencanaan pembuatan minuman dari buah segar. Ya, jelas ya anak-anak ya itu. Karena nanti kalian prakteknya juga membuat dua jenis ya, satu makanan, satu minuman dari buah segar. Ini sebagai pelengkap pasangan. Jadi ketika kalian makan lotes pedas, langsung kalian bisa minum es teler begitu. Jadi pedasnya bisa terobati gitu. Ini anak-anak tugas yang harus kamu selesaikan, kerjakan secara tepat waktu ya, jangan menunda-nunda pekerjaan atau tugas dari guru, karena nanti akan semakin lama semakin menumpuk, kalian malah bingung mengumpulkan ya. Untuk sementara nanti format bagaimana pengumpulannya, ini dua tugas ini kamu ketik ya, pakai Word, dokumen Word ya. Kemudian setelah itu kamu foto ya, kamu foto, filenya kamu kirim lewat Google Form ya. Nanti saya berikan linknya untuk Google Form ya, melalui psikologi ya besok untuk atau langsung saya berikan melalui grup WhatsApp ya, ini untuk prosedur pengiriman laporan perencanaan pembuatan makanan dari buah segar dan minuman. Demikian yang saya jelaskan untuk materi ini dan tugas yang harus kamu selesaikan. Segera kerjakan, jangan menunda-nunda waktu, tetap semangat ya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan